Tesla Inc. adalah sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi yang berpusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini memiliki spesialisasi pada mobil listrik, komponen mesin, dan perangkat ulang pengisian baterai. Tesla Inc. disebut sebagai Raja Electric Vehicle dengan menyumbang 21% penjualan mobil listrik global. Saat ini, Tesla Inc. ingin membuka cabangnya di Indonesia. Namun, Tesla Inc. memiliki hipotesis bahwa mobil listrik belum begitu familiar bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat mengindikasikan adanya opportunity ataupun threat. Akibatnya, ia tidak yakin apakah bisnisnya akan sukses di Indonesia. Apakah Tesla sebaiknya membuka cabangnya di Indonesia? Lalu jenis electric vehicle manakah yang sesuai untuk dijual di Indonesia? Pada skala global, terjadi 108% growth pada penjualan battery electric vehicle dan juga plug-in hybrid EV, yang menyebabkan meningkatnya market share EV menjadi double dari tahun 2020. Selain itu, BEV memimpin pasar sebagai jenis EV terbanyak yang dibeli. Top selling market untuk EV pada tahun 2021 adalah di China, memimpin penjualan global tahunan dengan penjualan lebih dari 3 juta unit, di mana angka tersebut growth lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Pada skala Indonesia, penjualan mobil listrik semakin bertumbuh setiap tahunnya. Selain itu, terdapat juga komitmen pengembangan pemerintah yang dapat dilihat dari ditandatanganinya Perpres tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik pada tahun 2019. PLN, sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum, juga memproyeksikan bahwa akan dibangun SPKLU hingga sebanyak 30.000 pada tahun 2030. Dengan pertumbuhan mobil listrik yang positif tersebut, apakah artinya Tesla memiliki kesempatan untuk meningkatkan economic value-nya? Haruskah Tesla membuka cabangnya di Indonesia? Jenis produk mobil listrik apa yang perlu menjadi fokus Tesla di Indonesia? Maka dari itu, kami, MJW Consulting, akan melakukan analisis peluang dan tantangan pasar mobil listrik di Indonesia yang terfokus pada demand landscape, supply landscape, competitor, government, dan juga environmental landscape. Sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan analisis, harus kita ketahui bahwa ada 3 jenis mobil listrik di Indonesia. Yang pertama adalah Battery Electric Vehicle atau BEV, Hybrid Electric Vehicle atau HEV, dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle atau PHEV. Ketiga jenis mobil ini dapat dibedakan ke dalam beberapa indikator. Yang pertama adalah sumber tenaga, sistem penggerak, cara pengisian daya, dan ketergantungan terhadap charging station. Untuk mobil jenis BEV sendiri, sumber tenaganya berasal dari baterai atau listrik saja, dan untuk HEV dan PHEV, sumber tenaganya berasal dari baterai dan bahan bakar minyak. Untuk sistem penggeraknya, BEV hanya memiliki motor traksi sebagai sistem penggeraknya, sedangkan HEV dan PHEV memiliki mesin pembakaran dan motor traksi listrik. Untuk cara pengisian dayanya, jenis mobil BEV hanya bisa diisi dengan pencharger baterai di charging station. Untuk HEV, daya bisa diisikan dengan mengisi bensin, dan daya listrik disimpan dari pengereman dan pergerakan mobil. Untuk PHEV, daya bisa diisikan dengan mengisi bensin ataupun mencharger baterai di charging station. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa mobil jenis BEV sangat bergantung pada charging station. Untuk HEV, sama sekali tidak bergantung pada charging station karena daya diisikan dengan mengisi bensin. Sedangkan untuk PHEV, tidak begitu bergantung karena daya bisa diisikan baik dengan bahan bakar minyak maupun dengan mencharger baterai di charging station. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis demand landscape yang merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan Tesla karena mempertimbangkan potensial market mobil listrik di Indonesia. Berikut adalah data tingkat demand mobil listrik di Indonesia yang direpresentasikan dengan penjualan mobil listrik di Indonesia dan tingkat demand kendaraan di Indonesia yang direpresentasikan dengan total penjualan kendaraan di Indonesia kecuali kendaraan roda 2. Keduanya disajikan dalam bentuk bar chart dan merupakan data dari tahun 2019 hingga Maret 2022.
Kemudian dari kedua diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi penjualan mobil listrik terhadap kendaraan di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 0,88% pada tahun 2019, 0,25% pada tahun 2020, 0,36% pada tahun 2021, dan 0,27% pada 3 bulan pertama di tahun 2022. Namun, persentase tersebut terus mengalami peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat potential market share dan customer serta opportunity growth bagi pasar mobil listrik di Indonesia. Selanjutnya adalah pertumbuhan demand mobil listrik di Indonesia yang disajikan dalam bentuk pie chart dan merupakan hasil olahan data dari penjualan mobil listrik di Indonesia pada tahun 2019 hingga Maret 2022. Pada data ini terdapat tingkat demand dari setiap jenis mobil listrik, yaitu HEV, PHEV, dan BEV. Dapat dilihat bahwa HEV memiliki tingkat demand tertinggi, namun persentase penjualan kontribusi dari HEV terus mengalami penurunan seiring meningkatnya pertumbuhan demand dari BEV. Sehingga dari analisis data ini, kelompok kami menyarankan Tesla untuk memasarkan mobil listrik dengan jenis BEV karena memiliki potential growth tertinggi. Selanjutnya, berikut adalah line chart dari proyeksi penjualan BEV dan PHEV di Indonesia serta penurunan harga baterai lithium yang keduanya bersumber dari PLN. Dapat dilihat bahwa penjualan mobil listrik di Indonesia diproyeksikan untuk mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 12.498% pada tahun 2020 hingga tahun 2025, dan 306% pada tahun 2025 hingga tahun 2030. Kemudian, penurunan harga baterai lithium yang merupakan 35% dari biaya produksi mobil listrik juga terjadi, yaitu sebesar 88% dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Sehingga dari analisis data ini dapat disimpulkan bahwa terdapat potensial sales growth yang disertai dengan penurunan biaya produksi mobil listrik. Sehingga kelompok kami menyarankan Tesla untuk masuk ke pasar mobil listrik di Indonesia, terutama untuk jenis BEV. Selanjutnya, berikut merupakan tingkat persediaan mobil listrik yang ada di Indonesia dan tingkat persediaan kendaraan yang ada di Indonesia, terutama kendaraan mobil. Di mana per Maret 2022 silam, terdapat produsen baru yang memproduksi mobil listrik di Indonesia, yaitu PT Hyundai Motors MFTG Indonesia. Kemudian, berikut merupakan persentase kontribusi produksi mobil listrik terhadap kendaraan mobil yang ada di Indonesia. Dapat dilihat dalam tabel bahwa persentase kontribusi persediaan mobil listrik terhadap kendaraan mobil di Indonesia masih sangat rendah, namun sedikit mengalami peningkatan di tahun 2021 kemarin. Dan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa per Maret 2022, EV kembali diproduksi dengan produsen dan tipe yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. EV juga memiliki peluang untuk terus bertumbuh dan berkembang dengan tipe produksi yang akan terus bertambah di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Dilansir di dalam CNN Indonesia bahwa terdapat beberapa produsen yang akan memproduksi mobil listrik di Indonesia, seperti Hyundai, Toyota, Mitsubishi, Honda, Suzuki, dan Wuling. Pemerintah Indonesia saat ini juga tengah bergerak untuk melobi produsen kelas dunia untuk berinvestasi dalam kendaraan listrik, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Ini juga sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam G20 Summit terkait transisi energi berkelanjutan, khususnya dalam percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Hal tersebut juga ditujukan guna untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian lingkungan yang lebih baik untuk masa depan. Berikut merupakan kombinasi bar chart demand supply EV yang ada di Indonesia serta data impor EV yang dibeli oleh Indonesia. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan yang cukup besar antara permintaan konsumen dengan persediaan mobil listrik yang ada di Indonesia dalam periode tersebut. Hal tersebut menyebabkan banyak kegiatan impor yang dilakukan oleh para konsumen mobil listrik untuk memenuhi keinginan mereka.
Sehingga terdapat sebuah kesempatan dan peluang yang baik untuk memproduksi mobil listrik di Indonesia, mengingat adanya minat yang lebih dari para konsumen, terutama dalam jenis BEV. Hal tersebut juga bisa kita lihat dalam supply mix per Desember tahun 2021 silam, di mana lebih banyak impor dibandingkan produksi mobil listrik yang ada di Indonesia dalam data tersebut. Berikut merupakan grafiknya. Selanjutnya, kita akan menganalisis lebih jauh mengenai competition landscape mobil listrik di Indonesia. Berikut adalah data penjualan mobil listrik di Indonesia untuk periode Januari hingga Desember 2021. Dapat kita lihat dari jumlah penjualan terbanyak, Hyundai berhasil menguasai pasar mobil jenis BEV dengan mobil Kona EV-nya, dan untuk PHEV dikuasai oleh Mitsubishi Motors sebagai satu-satunya penjual dengan mobil Outlander PHEV, dan pasar HEV dikuasai oleh Toyota dengan mobil Corolla Cross Hybrid-nya. Selanjutnya, kita dapat melihat terkait grafik jumlah penjualan mobil listrik di Indonesia tahun 2021 per perusahaan, dan dapat kita lihat bahwa Toyota memiliki penjualan mobil listrik terbanyak. Dan untuk mobil listrik yang terjual di Indonesia, paling banyak berasal dari negara Thailand. Dari grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa ada 3 leading brand mobil listrik di Indonesia, yakni Toyota, Nissan, dan Hyundai. Toyota memiliki penjualan mobil listrik terbanyak di Indonesia dan menjadi pesaing terbesar dalam produksi dan penjualan mobil listrik jenis HEV. Dan untuk Hyundai berhasil menguasai pasar mobil jenis BEV, dan Nissan menjadi salah satu pesaing terbesar dengan tingkat penjualan tertinggi kedua di Indonesia. Untuk market share tiap brand masih sangat kecil dengan market share tertinggi hanya sebesar 4,9%, menunjukkan bahwanya adanya opportunity bagi pesaing baru yang ingin masuk ke Indonesia dan menjadi first mover. Maka dapat disimpulkan untuk analisis terkait go atau no go dalam competition landscape bersifat netral karena di satu sisi adanya Toyota yang sudah menjadi leading brand karena memiliki penjualan tertinggi dan market share tertinggi. Hyundai yang unggul dengan produksi BEV memiliki tingkat penjualan yang masih cukup jauh dengan Toyota, menunjukkan adanya ruang bagi pesaing baru untuk masuk ke pasar penjualan tipe mobil BEV. Selain itu, overall market share mobil listrik masih rendah, menandakan masih adanya peluang yang besar untuk melakukan ekspansi ke Indonesia bagi pesaing baru. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang menunjang industri mobil listrik di Indonesia dan juga menjelaskan mengenai dampak electric vehicle bagi lingkungan sekitar. Terlebih dahulu kami akan menjelaskan terkait peraturan penunjangnya. Indonesia sudah mengesahkan beberapa peraturan hukum untuk mempercepat perkembangan industri kendaraan bermotor listrik. Salah satunya melalui peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2019, di mana melalui kebijakan tersebut pemerintah coba untuk memberikan satu insentif. Yang kedua adalah melakukan pembangunan infrastruktur penunjang, dan yang ketiga adalah melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup terkait percepatan industri mobil listrik di Indonesia. Insentif yang diberikan berupa 15% tarif PPNBM serta DPP 0% dari harga jual kendaraan bermotor berbasis baterai listrik atau EV. Penerapan tarif dan DPP ini jauh lebih rendah jika kita bandingkan dengan mobil berbasis bahan bakar fosil atau bensin. Tidak hanya peraturan presiden saja, terdapat juga beberapa peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh kementerian yang menunjang percepatan perkembangan industri mobil listrik di Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kendaraan berbasis listrik dibandingkan dengan petrol car atau kita bisa sebut adalah mobil berbasis bahan bakar fosil atau bensin. Indikator yang digunakan adalah emisi karbon di mana electric vehicle menghasilkan jumlah emisi karbon per tahun yang lebih rendah dibandingkan dengan petrol car. Indikator selanjutnya atau indikator kedua adalah electric vehicle dan petrol car menghasilkan jumlah polusi yang serupa dari sisi produksinya. Keduanya sama-sama memiliki resiko kerusakan lingkungan dari kegiatan produksi yang cukup besar. Indikator yang ketiga adalah pendauran ulang baterai atau kemampuan baterai untuk didaur ulang. Electric vehicle menggunakan lithium based baterai yang belum dapat didaur ulang atau saat ini teknologinya belum ada. Sementara
Jika mobil petrol car itu menggunakan liquid exit battery atau bisa kita sebut dengan aki yang sudah dapat didaur ulang. Indikator terakhir adalah ketersediaan energi. Seperti yang kita ketahui, electric vehicle menggunakan sumber energi yang lebih terbarukan dibandingkan dengan petrol car. Petrol car itu sendiri kan berasal dari PU, jadi itu tidak terbarukan. Setelah melakukan analisa terkait permintaan, penawaran, kompetitor, government regulation atau peraturan pemerintah, serta dampak lingkungan terkait mobil listrik, kami, MJW Consulting, merekomendasikan Tesla Incorporated untuk mengeksekusi strategi ekspansi mereka untuk masuk ke pasar mobil listrik di Indonesia. Dari hasil analisis yang telah kami rancang sebelumnya, berikut merupakan bentuk sequential decision making terkait apakah Tesla Inc. sebaiknya membuka cabang di Indonesia, lalu jenis electric vehicle manakah yang sesuai untuk dijual oleh Tesla ke pasar Indonesia. Kami, MJW Consulting, menentukan agar Tesla memutuskan untuk masuk dan menjual mobil listrik dengan tipe BEV ke pasar Indonesia. Meskipun tampaknya respon pasar sudah positif, masih banyak potensial customer yang masih ragu untuk membeli mobil listrik di Indonesia. Dengan begitu, ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh Tesla setelah membuka cabangnya di Indonesia. Yang pertama, mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana dampak mobil listrik bagi lingkungan. Yang kedua, mengembangkan persepsi masyarakat Indonesia terkait keandalan dari mobil listrik. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketersediaan charging station yang memadai. Selanjutnya, kami akan memberikan rekomendasi monitoring dan evaluation plan atau M&E plan dari proyek ekspansi Tesla ke Indonesia. Pertama-tama, dari aspek goal, indikatornya adalah market share pada penjualan industri kendaraan listrik di Indonesia, yang ditargetkan akan menjadi 20% secara minggu. Data tersebut akan diambil melalui data penjualan agregat industri, yang diukur setiap 6 bulan hingga 2030 oleh program manager. Hasil tersebut akan dilaporkan ke sales report dan juga country director. Kedua, dari aspek outcomes. Indikator yang ditetapkan adalah penjualan mobil listrik Tesla secara keseluruhan di Indonesia, yang ditargetkan akan sebanyak 13.000. Data tersebut akan diambil melalui data sales order yang diukur setiap 3 bulan hingga 2030 oleh sales manager. Hasil tersebut akan dilaporkan ke sales report dan chief financial officer. Lalu, terakhir dari aspek outputs yang memiliki 2 indikator yang berbeda. Indikator pertama adalah jumlah dealer fisik yang tersebar di Indonesia yang ditargetkan sebanyak 350. Data tersebut akan diambil melalui daftar dealer fisik yang aktif dan akan diukur sebanyak 6 bulan hingga 2030 oleh operational officer. Hasil tersebut akan dilaporkan ke financial statement dan juga COO. Aspek kedua yang merupakan representasi dari konsiderasi local wisdom adalah persentase penjualan melalui IEMS terhadap total penjualan Tesla secara tahunan, yang ditargetkan akan berkontribusi sebesar 40%. Data tersebut akan diambil melalui sales order project IEMS dan akan diukur setahun sekali setelah acara IEMS dilaksanakan oleh sales manager IEMS. Hasil tersebut akan dilaporkan ke sales report dan juga CFO. Untuk menutup presentasi ini, Elon Musk pernah berkata bahwa dengan masuknya produsen mobil listrik ke pasar akan menimbulkan terjadinya improvement yang berkelanjutan dengan tujuan akhir berupa sebuah masa depan transportasi yang sustainable. Diharapkan, Tesla akan membantu dunia untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian presentasi dari MJW Consulting. Terima kasih.